Salam sehat, salam semangat, dan salam persatuan di dalam kebinekaan. Sobat OS, bagi kalian yang sudah pernah mengikuti seleksi TNI, Polri, IPDN, dan Sekolah Ikatan Dinas lainnya, kalian pasti sudah pernah menghadapi tahapan seleksi psikotes, yaitu penilaian aspek-aspek secara psikologis, diantaranya menggambar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi menggambar. Nah, banyak di antara kalian, termasuk saya juga dulu, mengalami kesusahan dalam hal menggambar. Tapi jika kita penuh kesabaran dan mau berusaha, maka kita juga dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, di sini saya akan membagikan bagi kalian bagaimana caranya atau tips menggambar supaya kalian mampu menggambar secara detail, utuh, proporsional, termasuk juga garisnya tegas dan dia simetris, serta gambar kalian itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Oke, langsung saja kita ke tahapan yang pertama. Pertama kita belajar membuat garis dulu seperti biasa. Kita membuat garis, pertama garis lurus sekali tarik atau garis datar, terus garis lurus. Kita belajar membuat garis secara tegas. Jadi tidak terputus-putus, tidak diarsir ataupun dibayang-bayang. Oke, setelah kita mampu membuat garis, kita lanjutkan dengan menggambar bagian per bagian. Yang pertama kita menggambar daunnya. Nah, untuk daun di sini kita membuat gelombang-gelombang lembut seperti ini, sobat OS. Kita buat dengan tekun dan sabar, perlahan. Pasti kalian bisa. Oke, seperti ini daunnya. Kita ulangi lagi. Oke, setelah kita mampu membuat daun, maka kita belajar membuat cabang. Cabang kita pertama membuat cabang yang mengarah ke sebelah kiri. Seperti ini. Kita buat cabang dan rantingnya. Nah, setelah kita bisa membuat cabang yang mengarah kiri, kita coba yang ke arah kanan. Karena cabang-cabang pohon itu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Nah, setelah kita bisa membuat cabang dan ranting, kita coba kombinasikan antara ranting, cabang, dan daun. Nah, saat membuat daun itu upayakan kalian buat pas bersentuhan dengan cabang ataupun ranting yang sudah kita buat. Oke, kita buat perlahan. Untuk gelombang daunnya kita buat dengan lembut dan jangan sampai terputus. Oke, seperti itu, sobat OS. Nah, ini juga kita coba buat ini. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita belajar membuat batang dari pohon yang akan kita gambar. Nah, pertama kita tarik dulu satu garis sebelah kiri, habis itu kita tarik sebelah kanan. Nah, setelah kita bisa membuat
untuk batangnya kita belajar membuat untuk garis atau tanah di bawah ataupun untuk akarnya seperti ini. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, kita belajar menyambungkan batang dengan cabangnya seperti ini Sobat Os. Oke, baru kita belajar buat kombinasi dengan daunnya. Seperti ini. Oke, setelah sudah bisa kita membuat bagian per bagian, kita pelajari lagi cara menyambung garis. Contohnya antara batang dan dahan kan ataupun cabangnya, nanti kan ada percabangan seperti ini. Nah, cara menariknya ini upayakan jangan sampai terpisah atau terputus. Ini tarik dia supaya bagaimana dia nyambung seperti ini. Oke, kalau sudah kalian yakin sudah bisa menggambar bagian per bagian tadi, maka sekarang kita akan mengkombinasikannya dengan mencoba menggambar yang utuh. Jadi yang utuh itu berarti pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada cabangnya, ada rantingnya, ada daunnya ataupun mahkotanya. Oke, langsung saja kita menggambar yang utuh. Oh ya, sebelum kita menggambar secara utuh, kita terlebih dahulu mempelajari tadi marginnya, bagaimana supaya pohon itu simetris dan bagaimana supaya pohon itu tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Nah, pertama kita menentukan titik atas sama dengan kayak menggambar orang tadi. Kita tentukan titik atas dari mahkota atau daunnya dan titik paling bawah untuk akarnya, dan kiri kanan nggak ada masalah, yang penting yang utama kita atas bawah dulu. Nah, kalau seperti ini kita ambil tengahnya di sini, berarti kalau mengambil batangnya itu saya ambil dari sini. Nah, karena ini di tengahnya geser ke kiri sedikit karena garis batang kan ada dua, kiri dan kanan. Nah, ini tinggal saya tarik ke bawah. Nah, kalau kayak seperti ini kan ada dia persambungan, tarik dia pas di yang sesuai supaya jangan kelihatan dia bersambung seperti ini. Seperti ini. Nah, habis itu baru tarik dia untuk tanahnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita belajar untuk membuat simetris caranya, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya menggambar secara utuh.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal bagaimana supaya pohon itu dia berimbang ataupun simetris kanan dan kiri. Kita tinggal tambahi daunnya. Kita tambahi sampai pohonnya ini lebat. Kita tambahi daunnya sampai kelihatan daunnya itu lebat, yang menandakan bahwa pohon ini kokoh dan subur. Tambah kiri dan kanan sambil kita perhatikan apa atau yang mana yang masih kurang lebat. Oke, kita sudah menggambar pohon secara utuh, yaitu mulai dari akar, batang, cabang, dan rantingnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan pada saat menggambar pohon ataupun menggambar apapun itu, yang pertama, kalian harus mengerti instruksinya. Jadi apa yang diperintahkan itu kalian harus paham, supaya dalam pekerjaan yang diminta saja yang kalian kerjakan. Kalau misalkan perintahnya tuliskan nama pohonnya, ya kalian tuliskan. Kalau tidak diperintahkan, ya nggak usah. Kalau misalkan kalian diperintahkan tulis identitas, ya kalian tulis identitas. Tapi kalau tidak usah. Tapi biasanya kalau dalam pengerjaan gambar seperti ini, kita hanya diminta untuk menuliskan nama pohonnya. Nah, kalau ini, nama pohon saya ini adalah pohon mangga. Nah, ini saya gambar pohon mangga, dia kelihatan kokoh dan juga dia subur dan dia simetris, proporsional. Jadi kalau kita lihat dengan kertas atau lebar kertas ini, gambar ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana cara mengaturnya? Ya tergantung dari kita. Kalau kita misalkan kita buat terlalu ke atas atau terlalu bawah atau terlalu ke kiri ke kanan, maka nanti bisa terlalu kerdil, bisa terlalu besar. Tergantung kita cara menarik garis batang tersebut. Demikian Sobat OS, cara menggambar pohon. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang mengalami kesusahan, silahkan mencoba pasti bisa. Jika kalian mempunyai tips sendiri yang lebih gampang atau lebih mudah, kalian bisa tulis di komentar, atau kalian mempunyai pengalaman baru dalam hal menggambar, kita bisa sharing supaya kita saling bertambah ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat. Salam sehat and God bless you.